Di video sebelumnya, setelah sempat susah cari lokasi hotelnya dan beres check-in, kita lanjutkan dengan jalan kaki aja dari Old Quarter di Hanoi, Vietnam ini sampai ke lokasi taman kotanya yang mengelilingi danau ini. Nah, jadi sekarang ini kita lanjut aja ya, explore di sini. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam tuh, kita dari sini. Dari sini ada banyak rame-ramean. Nah, kita masuk ke gerbang utamanya ini. Nah, ini tuh masih free, tapi udah lumayan oke buat foto-foto. Nah, baru pembelian tiketnya di sini nih, 30.000 nih. Setelah itu, kalau misalnya mau lanjut ke sana, harus kasih lihat tiket. Jadi saat malam hari juga di sini tuh keren banget ya tuh. Lampu-lampu di jembatannya merah banget ya. Nah, jadi kalau misalnya kesini malam hari juga masih termasuk keren sih tempatnya ini. Kita sekarang mau lihat lagi ke bagian dalamnya. Jadi ini untuk taman kotanya ditata dengan keren, rapi. Danaunya ada banyak tempat duduk-duduk, dan selama di sini juga nggak ada yang ngeganggu ya, kayak yang nawarin jajanan gitu enggak sih, mereka pada nggak ribet, jadi nyaman banget. Cuman emang tadi kita lihat sih ada ini sih, ada kayak yang sama kejadiannya, ada yang kayak nawarin postcard gitu, tapi mereka kayaknya lebih ke bule-bule ya. Soalnya kita nggak ditawarin nih, muka-muka Asia kayak kita nggak ditawarin, tapi kalau ke bule-bule tuh ditawarin gitu 300 ribuan VND. Bulenya tadi akhirnya nggak beli sih, cuman dia nawarin terus sama kayak waktu kita dulu waktu itu. Nah, ini sekarang kita mau lihat ke bagian gerbang masuknya. Wih, gerbang masuknya juga berwarna-warni, keren sih ya. Kita lihat ke dalam yuk. Nah, jadi kalau misalnya masuk ke dalamnya itu bayar 30.000 VND. Bayar di sebelah sini 30.000 itu sekitar 17 ribuan lah ya, 17-16 ribuan. Sebenarnya murah. Tapi kalau misalnya mau gratisan juga masih tetap oke sih. Kalau misalnya malas bayar sama sekali juga. Nah, sampai sini ini masih gratis. Sampai sini masih gratis. Masih bisa foto-foto kece di sini karena gratis. Nah, bayarnya itu mulai ditagih pembayarannya itu di depan sana tuh. Di gerbang itu yang menuju ke Jembatan Merah baru deh bayar. Bukan bayar ya, maksudnya baru dia harus ngasih karcis nih. Jadi sampai sini masih gratis. Nah, itu petugasnya tuh yang minta dikasih lihat pemesanannya, karcisnya. Tapi kalau misalnya mau gratisan juga nggak masuk ke sana nggak masalah sih ya. Tuh, jadi penjual di sini lebih targeting ke bule. Kalau kamu Asia kayak kita sama sekali nggak dideketin sih. Enaknya gitu ya. Jadi di sini kita nyaman-nyaman aja, sama sekali nggak ada yang nawar-nawarin dari waktu kita datang sampai semalam ini di sini juga nyaman-nyaman aja. Jadi kayak gitu, Han Kim Lake itu menurut kita yang part sininya keren sih ya. Dari sore sampai malam juga masih layak banget buat ditungguin di sini. Akhirnya kita tadi nggak kemana-mana dan untungnya juga nggak kemana-mana ya. Jadinya bisa nikmatin suasana danau ini di tengah kota Hanoi. Keren sih ya wisata kotanya, bisa attract banyak turis kayak gini. Padahal cuma kota aja sih gitu loh. Kalau misalnya mau ke tempat wisata alam yang kerennya juga tentunya bisa ya. Tapi ya lumayan jauh dari kotanya. Jadi kayak gini aja situasi taman di sekitaran Danau Hoan Kimnya ini. Menurut kita sih oke lah ya. Bisa banget masuk ke tujuan kalau misalnya liburan ke Hanoi. Selain yang paling keren sih sebenarnya, yang paling unik tuh yang kemarin sih waktu kita di Train Street itu unik banget. Kalau ini tuh sebenarnya taman kota, tapi karena ditata dengan baik, ditata dengan nyaman, dan karena emang pencahayaannya keren saat malam hari, jadinya layak buat dikunjungi dan buat jadi spot foto-foto nih. Itu spot foto-foto yang ini ya, jembatan merahnya yang harus bayar 30.000 itu. Jadi tadi bayar 30.000 buat melintasin jembatan itu, dan di sebelah sana juga masih ada spot-spot kerennya lagi.
Wih, ini turisnya tuh bule-bule juga loh. Bukan turis Asia-Asia aja. Jadi ini kotanya udah jadi atraktif banget ya buat turis ya. Dan kita juga kesini nggak ngerasa nggak ngerasa rugi sih. Spend waktu kesini, enakin aja. Jadi kayak gitu aja nih jalan-jalan yang kita di sini di Hoan Kiem Lake. Ini hari terakhir kita di Hanoi, malam terakhir kita juga, karena besok kita udah terbang nih meninggalkan Vietnam. Sayang banget, nggak kerasa udah sekian hari di Vietnam. Hari terakhir kita di Hanoi ini. Semoga nanti kita bisa jelajahin lagi tempat-tempat lain ya, entah di Asia Tenggara ataupun kemana. Jelajah Indonesia juga masih keren sih. Kita belum bosan juga kalau jelajah Indonesia. Seperti Bali, Lombok juga belum tuh. Lombok belum sama sekali tuh. Jadi kayak gitu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dari Let's Go Project. Tapi semoga sih penerbangan kita nanti gak ada masalah sama sekali ya. Dan ini kita sudah kembali lagi ke dekat hotel kita nih. Tapi sebelum pulang ke kamar, kita mampir dulu aja ke sini buat cari yang seger-seger. Dan sekarang sudah pagi harinya di sini di Ibis Hostel Saigon Hanoi. Sekarang tuh jam 8 sih ya. Kita tuh mau check-in lebih cepat. Kita nanti check-in jam 9-an karena kita mengejar pesawat pulang. Tapi mampir dulu ke Singapura. Di jam 8 ini suasananya seperti ini. Jadi emang ini mau siang, pagi, malam, subuh juga sama aja ya. Karena walaupun dibuka kan nggak ada cahaya alami, jadi kamarnya kayak gini-gini aja. Jadi gimana untuk hotel ini secara keseluruhan, Ibis Hotel Hanoi ini? Menurut kita kamarnya tuh lumayan oke. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan hotel pertama darurat kita waktu sampai di Hanoi itu, Tugu Hotel itu, ini lebih baik, sedikit lebih baik karena kamarnya juga nggak ada kekurangan yang mencolok banget. Kayak di sana tuh kan untuk bagian AC-nya tuh menetes-netes airnya. Di sini AC-nya fine-fine aja, dingin banget juga. Kamar mandinya juga layak, untuk ruangannya juga termasuk luas nih. Secara lokasi juga itu termasuk strategis karena ada di Old Quarter ya di Hanoi ini. Jadi di sini dekat kemana-mana, kemarin aja kita jalan kaki kan untuk sampai ke danaunya. Dari sini juga dekat ke misalnya yang tempat kopi yang terkenal itu, lupa namanya, Leica Kopi itu. Jadi overall hotel ini sih tetap kita rekomendasiin ya. Kalau kamu yang mau nginep darurat aja, kayak kita nih misalnya mengejar pesawat jam 8, 9, 10 ini, jadi kita nggak bakal bisa lama-lama di sini. Jadi ini menurut kita worth it aja sih. Dan sekarang kita mau siap-siap dulu aja. Kita mau berangkat pagi ini ngejar pesawat supaya nggak sampai ketinggalan lagi. Jangan sampai ya. Kayak waktu kita penerbangan lanjutan di Malaysia ke Ho Chi Minh City kemarin ya. Yaudah kita lanjutin dulu perjalanan kita ya. Baik. Dan ini sambil nungguin pesanan Grab kita datang, kita mampir dulu aja ke sebuah toko yang jual beragam souvenir khas Vietnam dan Hanoi. Harganya tuh termasuk murah-murah dan pilihan barangnya juga termasuk banyak. Tapi kita nggak beli banyak-banyak ya, karena barang bawaan kita aja udah lumayan banyak nih. Dan untungnya juga kita tuh beli souvenirnya di sini kan ya, bukan di bandara. Karena ternyata kalau sudah di bandara tuh harga souvenirnya tuh udah dilabelin harga dolar dong, bukan harga Vietnam dong lagi. Dan untuk harganya tuh bisa terpaut bedanya tuh sampai 2-3 kali dari harga normalnya. Hal yang wajar sih ya, karena kan di bandara. Nah ini kita lagi nungguin dijemput taksi online aja nih, untuk bawa kita ke lokasi tujuan kita. Dan kalau untuk pembayaran taksi online selama kita di Vietnam ini sih kita pakai pembayaran kartu kredit ya dari aplikasinya. Dan selama pengalaman kita pakai taksi online di Vietnam ini juga untungnya kita tuh nggak pernah nih ketemu dengan driver yang ribet nih. Kita tuh selalu dapetin driver yang anteng aja dan langsung anterin kita ke lokasi tujuan tanpa harus terlibat obrolan-obrolan kecil. Oh ya, kalau dari hotel tempat kita menginap terakhir di Hanoi ini tuh untuk sampai ke bandara kota Hanoi-nya kita pilih nggak langsung pakai Grab aja sih. Jadi tadi tuh kita pesan taksi online-nya untuk antar kita ke stasiun Ga Hanoi ini. Ini tuh stasiun kereta api ya yang lokasinya tepat di seberang salah satu hotel yang sudah kita review di hari kedua kita di Hanoi ini. Nah nanti dari stasiun Ga Hanoi ini baru deh kita bisa naik bus ini aja yang langsung anterin kita ke bandaranya. Beda harganya antara pakai taksi atau bus ke bandaranya itu juga lumayan signifikan nih. Jadi ini tuh cocok banget ya buat kita yang hobi jalan-jalan tapi budgetnya nggak unlimited alias terbatas. Dan untuk lama perjalanan dari lokasi kita naik di depan stasiun Ga Hanoi ini untuk sampai ke Bandara Internasional Noi Bai alias nama bandara di kota Hanoi ini tuh makan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Ya sama macet-macetnya tuh jadi sekitar 2 jam perjalanan aja sih. Dan untuk pembayaran busnya ini tuh adalah dengan cash ya, dengan beli di tiket loket busnya. Tiketnya juga masih puluhan ribu rupiah aja kalau sudah dirupiahin. Sementara itu kalau kita pakai taksi online untuk langsung ke bandaranya, harganya seingat kita sih di 200 ribuan rupiah ya. Termasuk signifikan banget kayaknya bedanya. Dan memang kalau dibandingkan dengan Ho Chi Minh City, salah satu kota besar di Vietnam juga yang kita kunjungi di hari pertama kita saat main ke Vietnam ini tuh, ada
ada perbedaan suasana nih dengan Hanoi ini. Menurut kita Hanoi itu kotanya lebih old school gitu ya suasananya, karena lebih banyak lokasi yang bersuasana kolonialnya. Sementara itu di Ho Chi Minh City itu memang terasa lebih modern lagi nih, karena banyak gedung-gedung tingginya. Padahal ibu kotanya Vietnam itu ya di Hanoi ini sih. Tapi karena perbedaan suasana itulah, jadinya kedua kotanya ini tuh tetap seru ya buat kita kunjungi masing-masing. Nah, kalau soal kota Nha Trang alias kota kedua yang kita kunjungi di Vietnam ini tuh udah beda sendiri sih kotanya. Karena di sana tuh suasananya lebih santai dan liburan banget, karena termasuk kota pantai ya. Nah, kalau sudah melewati jembatan ini tuh artinya kita udah ninggalin kota Hanoi nih, dan udah makin deket aja untuk sampai ke lokasi bandaranya. Jadi ini jam 11 siang kita udah sampai di bandara Hanoi. Jadi aman lah ya untuk ini. Tapi kita sekarang mau ke dalam sih, mau urusin check-in counternya. Belum ya, tadi nyobain di jalan, nyobain check-in online nggak bisa di Scoot itu. Jadi udah kita mudah-mudahan ada check-in mandiri lah, jadi nggak usah sampai ke counternya, lebih nyaman kayak gitu. Kita mau masuk dulu ya. Tadi turunin di sini sama busnya di bagian terminal 2 ini untuk keberangkatan luar negeri. Tadi itu yang domestik di terminal 1 kemarin itu ya. Dan sekarang kita mau masuk aja nih. Masih keburu lah ya, masih aman lah ini. Baru jam 11 soalnya. Kita berangkat jam 1-an. Dan karena kita tuh ada bagasi, jadi walaupun sudah cetak boarding pass mandiri, mau nggak mau kita harus check-in manual lagi ya dengan antri di loket maskapai penerbangannya. Dan untuk antriannya juga termasuk panjang banget nih. Dan bukan itu aja sih, ternyata bagasinya kita juga overload nih. Pilihannya waktu itu tuh adalah antara mau nambah biaya lagi untuk pembelian bagasi tambahan, atau kita kurangin berat barang bawaan kita di penerbangan ini. Dan kita mau nggak mau akhirnya pilih opsi yang kedua deh, karena memang budget kita tuh udah tinggal buat pulang aja nih ya. Ini kita korbanin sebagian baju-baju kotor bawaan kita dan sekaligus juga korbanin kopernya, karena kebetulan ini koper juga udah rusak nih di bagian handle-nya yang kadang macet kalau ditarik. Jadi ya udah deh ya, kita tinggalin aja koper kita dan sebagian baju-baju kita di sini. Nah, jadi karena emang kita dari awal tuh nggak beli bagasi, tadi ditimbang tuh 30 kiloan, jadi harus beli bagasi 12 kilo, 32 kilo jadinya. Sementara maksimal tuh satu orang tuh 10 kilo, jadi ya, tadi harus disuruh beli bagasi 1,2 kilogram tuh 1,5 juta, 1,2 jutaan gitu. Akhirnya kita beli tadi, ninggalin aja sih barang-barang kita sebagian, kayak koper satu juga kita tinggalin. Ya udahlah ya, jangan attachment sama barang lah ya. Yang penting kita bisa pulang nih. Daripada bayar 1, sekian juta buat bagasi doang, mendingan kita masih harus ini di Singapura, soalnya masih harus transit di Singapura sampai belasan jam, jadi kita juga di sana bakal keluar duit. Daripada kita beli bagasi, mendingan duitnya buat hidup di Singapura aja dulu. Ini kita lagi sekarang mau ke X-ray, jadi kita sambung lagi nanti ya. Oke, salah, lantai 3 tuh isinya tempat makan semua, bukan tempat buat X-ray-nya. Kita masih nyari buat ini ya, biar bisa langsung proses aja. Sekarang udah jam 11.53, kita terbang jam 13 lebih, jadi harus agak buru-buru nih, jangan sampai ngaco-ngacoan lagi ya. Udah lewatin security checkpoint, standar sih, harus buka sepatu juga. Ini kita punya waktu 20 menit, jadi sampai sini sih udah aman ya. Kita udah pasti bisa terbang, tinggal nunggu 20 menit lagi boarding. Kita punya free time, kita kan banyak beli jajanan tuh, kita bisa makan-makan aja. Makanannya aman ya, tadi juga barang-barang nggak ada yang kena cekal sama sekali di sini, aman-aman aja. Yaudah deh, kita punya lumayan banyak bekal buat dimakan, jadi nggak harus belanja-belanja keluar duit lagi di sini dulu. Ya, sekarang kita mau ke cari gate 36, gate-nya paling ujung banget. Ini udah kelihatan tulisannya tuh 30 sampai dengan 36 di ujung sana. Ya, kita jalan dulu aja ke tempat gate boarding kita nih. Nah, jadi dengan ini berakhir nih perjalanan, petualangan, dan jalan-jalan kita eksplor Vietnam ini. Diawali dengan mendarat di Ho Chi Minh City tengah malam karena drama ketinggalan pesawat dari KLIA Malaysia. Dilanjutkan dengan menikmati suasana liburan pantai pasir putih di Nha Trang yang damai dan vibe-nya tuh slow living banget. Dan perjalanan kita di Vietnam ini tuh diakhiri ya dengan menikmati suasana kota Hanoi yang banyak bersuasana bangunan kolonial yang vintage, tapi tetap termasuk cantik nih dengan banyak wisata kotanya, dari mulai makan di cafe dengan Train Street, eksplor suasana kota tuanya, dan juga ke spot-spot instagramable di kota Hanoi-nya ini. Dan sebenarnya juga masih banyak ya pastinya lokasi-lokasi keren lainnya di Vietnam yang nggak sempat kita datangin, seperti Dalat maupun Sapa misalnya. Mungkin next kita akan ke sana ya kalau ada rezeki buat kunjungi Vietnam lagi. Nah, jadi sampai ketemu lagi aja ya di video jalan-jalan dan review hotel lainnya dari Let's Go Project.